على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para santriwati rumah Hafiz Daulah Ummah orangnya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang fikih puasa. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Sama sebelumnya mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mau pelajarinya, membacanya mendapatkan berkah besar. Fatihah. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya kismani. Hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kismun yubtilu sawabas shaum las-shauma nafsah, yaitu yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Yang pertama itu pahala puasanya yang batal, tapi puasanya tidak batal. Pahalanya saja yang batal, tapi puasanya tidak batal. Fala yajibu alaihi al-qada, maka tidak wajib mengqada puasanya, tapi pahalanya batal, hilang. Wa tusamma muhbitat, dinamakan dengan muhbitat. Kemudian yang kedua, qismun yubtilu shaum wa kadzalika sabab. Yang kedua, membatalkan puasa dan pahalanya sekaligus. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Ingkana biwari uzrin, kecuali kalau ada uzurnya, ada halangannya. Fayajibu fihi al-qada, maka wajib mengqada puasanya kalau dia batal. Wa tusamma mufattirah, itu dinamakan mufattirah. Al-qismul awal, bagian yang pertama akan dijelaskan. Waliya ma tubtilu sawabas shaum, yaitu yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya, pahalanya saja yang batal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athar." Tapi dia tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Nah, ini dia yang orang-orang yang hilang pahala puasanya, batal pahala puasanya. Allah doang mauna, lele subuh sampai maghrib tahan lapar, tahan haus, ternyata jemak kawin mati in akhirat darak pahalana. Yohim bagi pahala puasa kuno. Pokoknya darak, bingung ya. Hilang pahala puasanya. Nah, yang mana dia orang itu? Yang pertama, al-ghibah, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Wahya zikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yaitu menyebut-nyebut saudaramu sesama muslim terhadap apa yang ia benci, walaupun kamu benar. Nyebut-nyebut batur. Dan sebutan nono bencina lek batur ta. Misal batur ta kedok. Yana demen sebut kedok. Yana demen sebut kedok, dan tentu ya kedok. Walaupun ada tu kedok, maka itu dinamakan ghibah, membatalkan pahala puasa walaupun tentu.
Betul ya kedok misalnya, terus raosana kedok ya ya kancayang anu. Raosana baturna kedok. Nah, itu namanya gibah. Walaupun benar. Kalau tidak benar namanya fitnah. Paham ini? Kalau dia benar namanya gibah. Raosang batur. Walaupun dia benar namanya gibah. Kalau tidak benar namanya fitnah. Tuh gibah. Yang pertama menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kedua yang menghilangkan pahala puasa an-namimah. Apa itu an-namimah? Wahia naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah, yaitu memindah-mindahkan ucapan, ngeto-ngeteang angkat dengan tujuan terjadinya fitnah. Ngeto-ngeteang angkat. Kinnono lain angkatna, toktono lain angkatna, akhirnya bersoal dengan iduan. Nah, itu namanya namimah. Apa misalnya ada seseorang gin I aja B emparanna B kedok IB ngeto ya ndah B emparanna kamu kedok le A akhirnya bersoal nih A kaca B. Nah, itu namanya namimah atau bahasa Indonesianya adu domba, menghilangkan pahala puasa. Yang kemudian yang ketiga al-kadzib wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Al-kadzib berbohong atau hoax. Nah, menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Nah, itu namanya hoax, berbohong. Nimpoangna timpa batur, mbak dina batur, ya sesuai dengan kejadiannya. Paham ini? Itu namanya berbohong. Atau bahasa kerennya hoax. Menginformasikan sesuatu padahal itu belum benar. Pada marak di media sosial, marak berita kita anakin Facebook. Berita dengan saling semati. Terus dengan saling semati ini berita yangna gin desa cengok, padahal yang ada tuh gin cengok. Lagu gin dionono arak dengan saling semati gin cengok. Padahal yang ada tuh gin cengok, sebarangna, bagikanna, share-na. In Facebook na itu juga termasuk hoax, menyebarkan berita bohong, hilang pahala puasanya. Hati-hati makanya teman doang Facebook kanu kita berita bagus sebarna. Hati-hati, itu juga sama saja berbohong namanya. Kamu juga berbohong namanya itu. Menyebarkan berita bohong, hilang pahala puasanya. Walaupun dia tidak mengucapkan tangannya doang, cuma tangannya ini bergerak. Nang gerak gimana doang in Facebook no, bagikannya. Ring. Ting, enggak tahu nang bagi yang no. Nah, hilang pahala puasanya. Ya kadang-kadang poing HP no, hilang pahala puasa. Hati-hati makanya. Jangan kamu sabar-sabar sebelum kamu tahu. Ya sembarangan nyebar video, ya sembarangan nyebar berita di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Kalau belum benar jangan disebar. Paham ini? Itu juga termasuk berita bohong. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa selanjutnya an-nazaru lima yahrumu, memandang sesuatu yang diharamkan. Lima yahillu bi syahwatin. Apa namanya? Walaupun itu halal. Halal dipandang. Misal seorang suami memandang istrinya dengan syahwat, dia pandang maka membatalkan pahala puasanya. Apalagi bukan suami istri. Kalau bukan suami istri berdosa besar. Kita aurat dengan nina, imamah kita aurat dengan nina kita aurat dengan mama. Itu juga namanya nazru bisahwatin, memandang dengan syahwat. Batal pahala puasanya. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadzibah, janji-janji palsu, mengucapkan janji-janji yang tidak ia tepati. Ku janji, bah yang kamu jajah. Ku janji no, bah yang kamu SD.
Kalau ternyata nembang batur es barangnya karena berbuka, urung yang nembang batur, nah itu janji palsu, menghilangkan pahala puasa juga. Kemudian yang keenam, qauluz zur, kata-kata kotor. Wal fuhsyu, kata-kata jelek. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yada' qaulaz zur", siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, wal amal bihi, dan mengerjakannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia lapar, dia haus ketika berpuasa. Artinya tidak akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun masih ngaraos ilang-ilangnya karena puasa. Masih kirang nyumpak, masih kirang ngolok-ngolok batur, masih kirang berkata-kata kotor. Tidak akan ada puasa, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kata-kata kotor. Nyumpak batur dengan kawak batur, nyumpak bagi apapun yang penting kata-kata kotor itu menghilangkan pahala puasa. Walaupun main-main. Kadang-kadang dengan dibuat main-main kata-kata sumpah itu. Ada orang yang seperti itu, saking biasanya mengucapkan kata-kata kotor, saking biasanya mengucapkan kata-kata kotor, saking biasanya nyumpak, akhirnya bulan puasa biasa ya dah nyumpak, padahal cuma main-main. Nah, hilang pahala puasanya. Walaupun main. Makanya hati-hati, jangan sampai terucap kata-kata kotor ketika kamu berpuasa. Qulil haqqi, apa kata-kata hadis itu? Katakan yang baik atau diam. Katakan yang baik atau diam. Namun yang tahu merausi bagus ya, ada yang teduh. Enggak usah bicara sudah. Yang teduh doang. Tinduk, masih berkata-kata kotor. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu bagian yang pertama. Kemudian al-qismus tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu aslas shaum. Kemudian bagian kedua yang membatalkan puasa itu sendiri, membatalkan puasa dan pahalanya juga batal. Wa hiya samaniyatun, yaitu ada 8 hal yang membatalkan puasa kita. Ini yang penting. Kalau ini aja wajib dikodok. Kalau yang tadi tidak wajib dikodok. Misalnya bergosip ya. Nengka, apakah batal puasanya? Tidak batal. Batal pahala puasanya? Batal. Tapi tidak wajib dikodok. Kalau yang ini wajib dikodok. Karena batal puasanya dan batal pahala puasanya. Mana dia? Al-mufattirul awal, yang membatalkan puasa yang pertama. Ar-riddatu, murtad. Apa itu murtad? Wahia qat'ul Islam biniyatin, memutuskan diri dari Islam atau keluar dari agama Islam biniyatin, baik dengan niatnya. Misalnya di dalam Madinah, lalah puasain ke dalam Madinah. Jarak wah sama Islam, kusugul wah lele Islam. Hari anda dari jari dengan Hindu, itulah puasa. Nuka di dalam Madinah misalnya murtad, walaupun cuma di dalam hati. Walaupun cuma di dalam hati dia mengatakan, "Kau gini selama kusugul loh lalah puasa," misalnya nuka murtad. Au qaulin, atau dengan ucapannya langsung yang ucapannya, aduh lalah ada puasa jadi dengan Islam ya, wah kusugul wah Islam temenan terjadi dengan Kristen misalnya nuka keluar dari agama Islam langsung dengan ucapannya itu murtad. Au fi'lin, ataupun dengan pekerjaan, dengan tingkah lakunya. Contohnya milu-miluan yang nyembah berhala misalnya. Milu-miluan yang nyembah patung panca dengan Hindu no. Walaupun dia belum mengucapkan ya ulah mengucapkan kumilu jari dengan Hindu ya ulah ngeto, cuma dia ikut nyembah maka kafir. Pada marah apa? Ini pemain bola. Biasa pemain bola bagaimana caranya setelah mencetak gol? Hah? Apa tandanya itu? Salib. Kalau mencetak gol kan tanda syukurnya mereka pemain sepak bola yang di Barat itu gini.
Nah itu yang diikuti sama orang Islam, misalnya sawinanya takgul milu-miluan, hati-hati bisa jatuh kafir karena kamu meniru cara beribadahnya orang kafir. Ya milu-miluan, mentang-mentang ngetu carana Ronaldo, sawina ngebolang milu-miluan ya sawina ngebolang carana bersalib. Nah hati-hati bisa jatuh kafir. Nah orang yang batalkan puasa yang pertama itu adalah murtad. Walau kana riddatu lahzatan wahidatan. Walaupun murtadnya itu sebentar saja, walaupun 5 menit murtad, sama ya Islam Malik, tetap membatalkan puasanya dan wajib diqada. Kemudian al-mubattirus tsani, yang membatalkan puasa yang kedua, al-haid, yaitu haid, wan nifas, wal wiladah, melahirkan, walau lahzatan minan nahar, walaupun sebentar saja keluar darahnya. Ahmanda nasugul darahnya, tetap membatalkan puasa. Tapi kalau kalau haid kan tidak mungkin. Kalau haid itu paling pendek itu masa haid berapa? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang mungkin di sini sebentar itu nifas. Kan nifas itu paling pendek berapa? Sekejap saja. Walaupun dia sekejap keluar darah nifasnya, membatalkan puasa. Kemudian al-mubattirus salis, yang membatalkan puasa yang ketiga, al-junun walau lahzatan, gila, jogang, walaupun sebentar saja. Arab misalnya dengan berdua penyakit, datang-datangan jogangna, kadang datang jogangna, kadang sadar, kadang datang, kadang sadar. Ya karena sadar puasa ya, tiba-tiba karena mendak gina berbuka, wah darhim maghrib, datang jogangna, batal puasanya. Kemudian al-mufattirur rabi', yang membatalkan puasa yang keempat, al-igma'u wasyukru. Igma itu penyakit ayat atau penyakit pingsan. Kalau bahasa kita mopok. Ada orang yang tiba-tiba yang kena boteng, yang kena roja tiba-tiba paleng. Nah itu namanya penyakit mopok. Dengan tiba-tiba yang kena boteng gina roja-roja gin telaga tiba-tiba urak paleng, akhirnya urak gin telaga. Itu namanya penyakit ayan, penyakit mopok, membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya, wasukru, begitu juga mabuk. Tapi mabuk yang disengaja, yang dia sendiri penyebabnya. Misal marah apa? Nauzubillah min zalik, narkoba misalnya. Narkoba, ngaduk-ngaduk ngerti, akhirnya paleng, mabuk ya. Ngirup narkoba batal puasanya. Kan cuma diginikan aja narkoba itu kan, tidak dimakan seperti minuman keras. Narkoba itu cuma dihisap saja dia, ngerti, ngaduk-ngaduk, wah teler ya betul. Teler, batal puasanya. Walaupun cuma dia sebentar. Idza amma jami'an nahar, tapi kalau dia mopok sepanjang hari, dari subuh sampai maghrib, misalnya sawit nyaur tiba-tiba ngerepak yang kalep paleng sampai maghrib, ya kan, wah Allah Akbar, maghrib itu yang pun sadar. Nah baru udah batal puasanya itu kalau orang yang mopok. Tapi kalau dia mopoknya sebentar saja, tidak batal puasa. Misal nengkane sawit kajiannya mopok ya, misalnya mopok ya Heril bare asar uras sih sadar ya, apakah batal puasa itu? Tidak batal, karena setengah
setengah hari. Yang membatalkannya kalau dia mopok sepanjang hari dari subuh sampai maghrib. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidan, walau kalau dia mopok sebentar saja, maka sahha shaumuhu, sah puasanya. Kemudian al-mubattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima yaitu al-jima'u, berhubungan badan, baik sebagai suami istri maupun nauzubillah berzina, orang yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Berhubungan badan baik dia sebagai seorang suami istri maupun dia berzina. Nauzubillah. Idza jama'a amidan, kalau dia berhubungan badan amidan, sengaja. Aliman bit tahrim, dia tahu bahwa itu haram di bulan puasa. Mukhtaron, tidak dipaksa, batala shaumuhu, maka batal puasanya. Wa idza afsada shaumahu bi ramadan yawman kamilan bi jima'in tamin asimin bihi shaum tarattaba alaihi khamsatu asya. Kalau rusak puasanya gara-gara itu di bulan suci Ramadan, maka dia diberikan 5 hukuman. Yang pertama, luhukul ism, dia akan dapat dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pasangan yang halal, suami istri, tetap dia akan mendapatkan 5 hukuman ini. Yang pertama, dia mendapatkan dosa besar. Kedua, wujubul imsak, wajib dia tahan puasanya sampai maghrib walaupun sudah batal. Walaupun sudah batal puasanya, wajib dia tahan sampai maghrib. Yang ketiga, wujubut takzir, wa huwa ta'dibu minal hakim, wajib seorang hakim memberikannya pendidikan, memberikannya hukuman. Pemerintah, wajib seorang pemerintah, misalnya kadus arak kedaitan, misalnya kita dalam bulan suci Ramadan ngakuna lihna wakna ngati di bulan suci Ramadan, nah Pak Kadus wajib memberikan hukuman kepada orang itu, pendidikan agar nejera. Kemudian yang keempat, wujubul qada, wajib diqada puasanya. Kemudian yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wajib menyelesaikan kafaratul uzma, wahiyya ahadu salasati asya murattabatan. Mana yang dinamakan kafaratul uzma? Salah satu dari yang 3 berurutan. Mana dia? Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin, wajib dia memerdekakan budak. Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi, maka tidak berlaku nomor 1, maka berpindah ke nomor 2, siyamu syahraini mutatabi'aini, wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini bahayanya, wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Lamunna terputus jelo doang, ulang lele pertama. Misal, wah mau ia puasa bulu jelo, berarti masih karang ahulan 20 hari. Tiba-tiba hari ke-11 batalangna puasana, maka ulang hari dari pertama. Karena terhitung bulu jelo mau na puasa. Harus 2 bulan berturut-turut, itu hukumannya. Kafaratul uzma namanya, bagi orang yang berhubungan pada bulan suci Ramadan. Kalau dia tidak mampu, artinya wah gina mati, wah puasa, wah lelahna puasa sampai wah lemah, wah gina mati, sakit ya, maka pindah ke yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberikan makan fakir miskin 60 orang, dia berikan makan. Likulli miskin muddun, setiap satu orang miskin sebanyak 1 mud. 1 mud itu sama dengan
7 on beras. 1 mud itu sama dengan 7 on beras. Jadi satu orang diberikan makan 7 on beras. Berapa orang? 60 orang diberikan makan. Nah, itu hukumannya bagi mereka yang berhubungan ketika bulan suci Ramadan. Yang pertama, memerdekakan budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak, maka berpindah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah tidak mampu lagi, artinya dia kena mati wah puasa, wah sakit-sakitan, maka pindah ke yang ketiga, yaitu memberikan fakir miskin makan sebanyak 60 orang. Itu hukumannya bagi orang yang berhubungan suami istri ketika bulan suci Ramadan. Wa tajibu hadhil kafarah 'ala rajul la 'alal mar'ah. Dan kafarah ini yang wajib itu adalah laki-laki, bukan yang perempuan. Suaminya yang wajib, bukan yang istri. Yang wajib puasa itu suami, bukan istrinya. Yang wajib memberikan fakir miskin makan 60 orang itu suami, bukan istri. Wa taqarrarul kafarah bi taqarruril ayyam. Dan kafarahnya berulang-ulang sebanyak hari yang dia lakukan. Misalnya 5 jelu puasa no 5 kali tono na batalang puasana menggunakan berhubungan suami istri. Berarti 5 kali 2 bulan. Tira ya wakina puasa. Nono bahayana. Misal 10 kali di bulan suci Ramadan 3 hari dia batalkan puasanya dengan itu, dengan berhubungan, maka 3 kali 2 bulan. 3 kali 2 bulan berapa? 6 bulan kena puasa berturut-turut. Hati-hati. Kemudian al-mufattirus sadis, yang membatalkan puasa yang ke-6. Usulu ainin min manfazil maftuh ilal jaub. Masuknya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka di badan kita. Masuknya sesuatu ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini. Apapun namanya sesuatu itu, baik dia sesuatu itu cair maupun keras. Kemudian masailun fi usulil aini ilal jaub. Permasalahan kalau ada sesuatu masuk ke dalam anggota badan kita ini. Yang pertama, hukmul ibrah. Hukum orang yang bersuntik. Nah, apakah boleh atau tidak bersuntik ketika kita puasa? Ada penjelasannya sekarang. Kan tadi sudah dijelaskan oleh pengarang kitab ini, apapun yang masuk di lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini membatalkan puasa. Apapun namanya, baik itu cairan atau benda yang keras. Misal mara buku nenek, kertas nenek, atau misal mara mik nenek, tama. Gin lowang-lowang ya gin todokna misalnya telingana, misalnya nanyuit telinga. Lihatna telinga. Ngadu apa misalnya? Ngadu bulu manuk. Wis tama bulu manuk no. Misalnya tama, lihat telingana. Membatalkan puasa. Paham ini? Namun ngupil. Batal puasa ngupil? Batal atau tidak puasa ngupil? Ngupil tidak membatalkan puasa karena dia tidak masuk. Kecuali kalau sudah masuk sampai sini aja, gimana? Ketene nang mobil. Ketene gimana? Sampai tek hidungna tene, tama. Sampai sakit hidungna lek nang mobil, baru batalkan puasa. Kalau sekitar sini nyeri-nyeri tadi hidung aja enak kumde-kumde. Tidak membatalkan puasa.
Paham ini? Hukum bersuntik. Tajuzu lid-darurah. Boleh kalau darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum ala salati aqwal. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah membatalkan puasa atau tidak. Ada 3 pendapat. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan. Pendapat yang pertama membatalkan puasa. Li'annaha wasalat ilal jawab, karena dia masuk ke dalam rongga yang ada di badan kita. Membatalkan puasa, kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, dia tidak batal. Li'annaha wasalat ilal jawab min ghairi mampazin maftuh, karena dia masuk ke rongga yang ada di tubuh kita melalui bukan lubang yang ada di tubuh. Belangan nyontek kita lihat dokter. Gini mah kan, arak lubang gini mah tidak ada. Jin tongkel, arak lubang gini tongkel tidak ada. Berarti menurut pendapat ulama yang kedua ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak disuntik melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Lamun nan suntik melalui lubang-lubang yang ada di tubuh naja baru membatalkan puasa. Misal suntik di telinga suntik di telinga, batal puasanya. Suntik di hidung marah dengan murano. Vaksin. Bukan vaksin namanya itu apa? Swab. Kayak orang swab itu. Kecuali kalau dimasukkan misalnya ada cairan baru batal. Kemudian pendapat yang ketiga. In kanat mughazziyatan fadubtilus shaum. Kalau suntikan itu berupa asupan makanan, vitamin, maka membatalkan puasa. Misal nan suntik untuk nak kuat, misalnya arah kan suntikan lagi nak kuat kan, ada suntikan kayak aberidu. Ada suntikan biar orang kuat, suntikan suplemen karena. Nah, kalau suntikan model itu membatalkan puasa. Kenapa? Kalau mau suntik saya seger, saya kuat, itu membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan kalau berobat, suntikan obat. Lamun suntikan untuk agina kuat misalnya, agina seger, membatalkan puasa. Sama kayak apa? Kayak impus itu isinya pengganti makanan, maka orang yang diimpus membatalkan puasa. Kenapa? Karena dengan impus itu dia segar, maka membatalkan puasa kalau diimpus. Kemudian iza kanat ghairul mughazziyah, kalau dia bukan suplemen makanan, kalau dia obat-obatan, pananzuru, ada 2 pendapat. Iza kana fil aruqil mujawwafah wa hiya al-awridah fadubtilu. Kalau masuknya katanya melalui urat-urat, disuntik dia masuk ke dalam urat-urat yang sampai ke perutnya, itu membatalkan puasa. Tapi kalau wa iza kana fil adol, kalau dia disuntik di tulang yang ada di tubuhnya, fala tubtilu, maka tidak batal. Lamun suntik urat marah dengan nyimpuskan uratna suntikkan, itu membatalkan puasanya. Tapi kalau dia disuntik di tulangnya, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi intinya apa? Mana yang kita pilih? Mana boleh?
Kamu pilih yang membatalkan puasa boleh. Kamu pilih yang tidak membatalkan puasa juga boleh. Boleh. Kamu bersuntik di bulan suci Ramadan, kalau kamu pilih pendapat yang membatalkan puasa, batal. Tapi kalau kamu pilih pendapat yang tidak membatalkan puasa, ya tidak batal. Mana-mana boleh kita pilih. Paham ini? Mana-mana boleh dipilih. Silahkan bersuntik. Kalau tidak mau bersuntik, tidak usah bersuntik. Kemudian hukmun nukhamah, hukum koyak. Apa arti koyak? Hukum beruan koyak. Marah idus, apa hukumnya? Nah, sekarang dibahas. Yang pertama, idza wasalat hadda zahir, kalau dia nyampe batas zahir, koyak itu batas zahir, fabatalaah, kemudian dia telan lagi, batala shaumuhu, batal puasanya. Batas zahir itu kira-kira ini langan nawah. Wah mau ya sugulah kedi koyak nano. Belotna malak batal puasanya. Batuk biasa kan dengan batuk kan. Batuk ya kan sambil selema batuk. Sugul koyakna kedi. Ara idapna sugul kedi koyakna. Kin teolokna belotna malak batal puasanya. Harus buang ya. Kalau dia sudah sampai batas zahir. Idza wasalat hadzal batin fabtalaha fala yubtilu shaumuhu. Tapi kalau dia masih nyampe di batas batin, kemudian dia telan, tidak membatalkan puasa. Kalau masih sekitar nyampe batas batin, artinya ya puna sugul lalu terus pelotna, tidak membatalkan puasa. Mana yang dinamakan batas zahir? Hadduz zahir makhraju harfil kha. Dia kerana batas zahir. Mbe kerana batas zahir makhraj huruf kha. Mana makhraj huruf kha? Kha tenggorokan ini. Kha. Pangkal tenggorokan itu namanya makhraj huruf kha. Lamun natene langanna koyakna, lamun natene langanna koyakna gin makhraj huruf kha. Terus nebelot dia membatalkan puasa karena dia sudah keluar di batas zahir atau makhraj huruf kha. Pada sidapna kha ne langanakan kha. Ini langan kuyakna belotna batal puasa. Kemudian haddul batin, batas batin. Mana yang dinamakan batas batin? Makhraju harfil ha. Belangan rukat. Belangan masih di dalamnya kan. Ini. Artinya ya nakul sugulang, ya tak mungkin ginyugulang ya sekat kita sugul. Kadang bau ya sugul, lagun terik ya. Bukan terik ya. Lelah kita neri yang pernah sugul. Nah itu maharaj huruf batas batin. Boleh ditelan kalau itu. Paham ini? Boleh ditelan, tidak membatalkan puasa. Kemudian hukmu ibtila'ir rik, hukum membelot elor. La yupattiru li masyaqqatil ikhtiraz, tidak batal karena susah. Karena susah kita jaga. Coba lamun nampak dalang elor. Kumbesaran jaga ya. Dalam menit kena berduji. Mun nampak dalang elor. Coba elor itu membatalkan puasa. Pasti dalam menit kita berduji. Nangka tapi kita berduji pasti ada elor tamal tenekan, berduji malik. Nah, makanya elor itu tidak membatalkan puasa, membelot elor. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisan. Elor itu harus murni, suci. La mukhtaliton bi ghairihi, belum bercampur dengan apapun. Paham ini? Elor yang kalian pelot itu belum dia bercampur dengan apapun.
Fala batala arrik, kalau dia belot elornya, al mukhtalat binahwi tib'kin aw bigorihi batala shaumuhu. Kalau dia belot elornya yang sudah bercampur dengan sesuatu, maka batal puasanya. Misal gusinya berdarah, sugul darah, bercampur kanca elorna, belotna, maka membatalkan puasa. Maka harus kumur-kumur dulu, nah bersih jeluk darahna, ampun balot elorna. Paham ini? Nah bersih jeluk darahno, kumur-kumur, ampun balot elorno, baru tidak membatalkan puasa. Itu syarat yang pertama, elor yang boleh dibelot. Kemudian yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Elormu itu suci, tidak najis. Contohnya elor najis. Elor yang kena dengan muntah. Muntah itu hukumnya apa? Najis. Apa itu muntah? Apa yang dinamakan dengan muntah? Utah. Sesuatu yang sudah masuk ke perut, lewat tenggorokan dan keluar lagi, itu namanya muntah. Dan muntah itu hukumnya najis. Misal enggak ngutak angna misalnya apa, misal ngutak angna ai misalnya lah, ai ngutak angna ne ai wah nang ngenem tongone lagu tiba-tiba tukul malik aino ngutak. Nah, air yang keluar itu namanya muntah dan hukumnya najis. Kalau kamu belot dia bersama elor ini, membatalkan puasa. Kumbesaran kaki anak batal, kumur-kumur dulu, bersihkan dulu bekas-bekas muntahmu itu, baru boleh belot elornya. Paham ini? Paham ya? Sama kayak kamu tidur, ngelek elorna marang Pulau Jawa, elornya kena tindokin galang. Nah, ngelek elorna. Elor ketika kamu tidur itu namanya elor isin tian. Contohnya, tandana elor isin tian mambu ya. Lamun mambu berarti elor nono sugul lelek tian. Nah, lamun mambu. Lamun ya mambu berarti elor itu keluar dari mulutmu. Tapi kalau elor itu yang keluar di galangmu itu mambu yang bermambuntai, berarti elor itu keluar dari perutmu, hukumnya najis. Makanya kalau kamu tidur di musola pakai alas, pakai bantal, pakai sujadahmu. Jangan kamu tidur di sini. Karena apa? Karena nanti kalau elormu keluar ketika kamu ngorok, itu elormu itu najis. Berarti tempat orang sholat ini najis. Siapa yang berdosa? Kamu yang eloran. Makanya hati-hati kalau tidur, antik sujadah sendiri, antik galang sendiri, ya sembarangan dindokin karpet musola. Karena elor yang keluar ketika kamu mimpi itu najis hukumnya. Paham ini? Nah, itu. Jadi syarat yang kedua, elor yang boleh dibolot, elor itu harus suci, tidak boleh najis, bercampur dengan najis. Kemudian yang ketiga syaratnya ayyakuna min ma'danihi fal lisanu wal famu kulluhu ma'din. Fala batala arriq allazi wasala ila khumrati syafatihi batala shaumuhu. Elor itu dia masih di dalam. Kalau sudah keluar dari dalam, artinya sudah keluar di bibirna langan elorna atau tene, misalnya ngesep ya elorna balik, batal puasanya. Atau elor baturna, tangka elor pegedika, belit ku ngenem, bau dekun nang ngenem elor, yana batal puasana, tangka na elor baturna, gelas, misal batal puasa. Intinya dia tidak keluar dari bibir ini. Kalau sudah keluar di bibir ini membatalkan puasa. Kemudian
Hukmu duhulil ma' asna al-ghusli. Hukum masuknya air ketika mandi. Nah, hati-hati mandi nih. Hati-hati kamu mandi. Kalau masuk air, itu bisa jadi batal puasa. Walaupun tidak disengaja. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhon ka ghusli janabah. Kalau mandi itu mandi yang disyariatkan agama seperti mandi wajib, au sunnah ka ghuslil Jumat seperti mandi Jumat, fala yubtilu shaum idza qatasala bis-shaum. Maka tidak membatalkan puasa kalau mandinya dengan nyiram atau dengan dipancoran. Wa yabtulu idza qatasala bil inkimas. Dan batal kalau dia mandi dengan menyelam. Misal, mandi bejumat imamah. Mandi bejumat. Hukumnya apa? Mandi Jumat. Hukumnya sunnah. Ketika dia mandi Jumat, dia sengaja nya karena mandi kin pancoran no, nya karena bisuk mukana tama itu ditodakna. Astaga tama itu. Ahemper tama. Dia sengaja. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Kalau dia tidak sengaja dan mandinya itu mandi yang disyariatkan agama, bukan mandi biasa, mandi sunnah, mandi belik. Kalau mandinya mandi agikna seger, mandi lalu sekolah, mandi agikna gagah, ya na sengaja tamai batal puasa. Makanya hati-hati mandi lalu sekolah. Ya demen doang mandi, tiba-tiba tamai anak sadar batal puasanya walaupun tidak sengaja. Itu kalau mandi biasa. Tapi kalau mandi sunnah seperti mandi Jumat, ya anak sengaja tamai tidak membatalkan puasa. Tapi mandinya mandi di pancoran atau mandi bersebur. Kalau mandinya mandi menyelam di kolam, di jobong, membatalkan puasa kalau masuk air. Paham ini? Itu masalah mandi. Kemudian kalau mandinya mandi biasa, idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur, mandinya mandi biasa, ka ghusli tabarrud seperti mandi agina seger, au tanzib mandi agina gagah, fa yubtalus shaum idza sabaqahul ma'. Idza sabaqahul ma', maka batal puasanya kalau masuk air tanpa disengaja. Wa illam yata'ammad, tanpa disengaja. Sawaun aqdasala bisab amdal imkimas. Sama walaupun dia mandi dengan nyebur atau dia mandi dengan menyelam di air. Makanya hati-hati mandi. Ya demen doang besang air no. Ya pada demen doang monek-monek mandi, muntah mandi kin bulan puasa ya tahu monek-monek. Pecat-pecat. Kenapa? Ditakutkan nanti tiba-tiba ya na sengaja tamai kin telingana, kin todokna, kin hidungna atau kin kemaluanna. Walaupun ni anda sengaja membatalkan puasa, apalagi sengaja, ya anda sengaja doang batal puasana. Ya anda sengaja batal puasana. Makanya hati-hati mandi di bulan suci Ramadan. Ya pada demen doang mandi no. Kadang saya mandi kan mau idak terbesur. Oh idak besur ku mandi Karena sadar ternyata wah tamai ele telinga na dui. Batal puasanya. Seperti itu. Nah, itulah sebagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Masih tinggal 1 2 3, masih tinggal 3. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi karena masih panjang pembahasannya. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.